Routing dinamis merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendistribusikan informasi routing secara otomatis. Dengan adanya routing dinamis ini, maka kita bisa memberikan informasi routing ke perangkat-perangkat kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai routing filter versi 7 pada OSPF. Nah, bagi Anda yang penasaran, silahkan simak terus video kami. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya, supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Routing dinamis merupakan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendistribusikan informasi routing secara otomatis. Dengan adanya routing dinamis ini, maka kita tidak perlu melakukan konfigurasi routing secara manual. Routing dinamis ini akan memudahkan kita dalam memanajemen jaringan routing dengan skala yang sudah besar. Terdapat beberapa routing dinamis yang bisa kita gunakan seperti ada BGP, kemudian ada RIP, dan juga ada OSPF. Karena sifatnya yang dinamis, maka kita perlu menerapkan batasan supaya tidak semua informasi routing itu masuk ke dalam perangkat kita. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa memanfaatkan fitur routing filter yang terdapat di dalam menu routing. Dengan adanya fitur routing filter ini, maka kita bisa membatasi terhadap informasi routing yang masuk atau informasi routing yang akan didistribusikan. Hampir sama dengan firewall filter, di routing kita juga bisa menerapkan routing filter untuk membatasi informasi-informasi routing yang akan kita terima. Jika di firewall filter terdapat 3 chain default, yaitu input, output, dan forward, maka di routing filter terdapat 2 chain default, yaitu OSPF in dan juga OSPF out, di mana OSPF in ini berfungsi untuk membatasi informasi routing yang akan kita terima, yang akan masuk. Sedangkan OSPF out ini digunakan untuk membatasi informasi routing yang akan didistribusikan. Dalam pembuatan rule-nya juga hampir sama dengan firewall filter, di mana ketika kita mengimplementasikan firewall filter, kita perlu melakukan pendefinisian terlebih dahulu di dalam matcher firewall filter. Setelah kita tentukan matchernya, maka kita bisa lakukan actionnya. Nah, di routing filter juga sebenarnya hampir sama. Kita perlu lakukan pendefinisian terlebih dahulu di dalam matchernya itu. Setelah matchernya ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemauan kita, maka kita bisa lakukan actionnya. Untuk actionnya entah bisa di-accept atau bisa kita lakukan reject. Nah, untuk implementasi routing filter di versi 6 seperti apa? Sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya, maka bagi teman-teman yang menggunakan router OS versi 6 dan ingin mengimplementasikan routing filter, maka teman-teman bisa nonton terlebih dahulu video sebelumnya, yaitu routing filter di versi 6. Untuk contoh implementasi routing filter pada versi 7 seperti apa, maka di sini kami memiliki contoh kasus atau contoh topologi seperti yang teman-teman lihat ini. Pada contoh kasus ini, di sini saya memiliki 3 perangkat. Saya memiliki router 1, router 2, dan router 3, di mana ketiga perangkat ini sudah kita konfigurasi routing. Sudah kita konfigurasi IP address dan juga sudah kita konfigurasi routing OSPF di kasus kali ini. Nah, untuk konfigurasinya seperti apa? Maka untuk topologi ini kita akan coba lakukan konfigurasi routing filter pada R3 terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan coba akses ke router 3 terlebih dahulu. Kita bisa remote menggunakan Winbox. Kemudian kita bisa manfaatkan Rumon di sini. Dan ini adalah router 3 yang saya gunakan. Saya akan coba lakukan connect. Nah, ini adalah router 3-nya. Di mana di router 3 ini nanti kita akan menggunakan fitur routing filter OSPF in, sehingga di router 3 ini nanti tidak akan menerima semua informasi routing. Jika kita lihat di sini di dalam menu IP route,
sudah terdapat beberapa rule routing dinamik. Kebetulan di sini yang kita implementasikan adalah routing dinamik OSPF. Jadi di sini terdapat flag DAO. Dan untuk versi 7 yang saya gunakan saat ini adalah versi 7.1.1 stable. Nah, untuk implementasi routing filter seperti apa? Jadi di sini kita masuk ke dalam menu routing OSPF terlebih dahulu. Kemudian di routing OSPF ini, jika kita lihat di dalamnya ini nanti akan terdapat parameter out filter dan in filter. Karena di router 3 ini kita akan coba memanfaatkan in filternya supaya membatasi informasi routing yang diterima. Maka kita gunakan parameter ini. Kemudian di sini chainnya yang kita gunakan adalah OSPF in seperti ini. Jika sudah, kita bisa lakukan apply, oke, dan kita coba lihat apa yang terjadi. Nah, di sini jika memang tidak ada update, maka kita bisa coba lakukan refresh terhadap OSPF-nya. Misalnya di sini kita lakukan disable, kemudian enable lagi. Kita tunggu dulu update-nya. Nah, ini dia update ketika kita mencoba menerapkan in filter dengan chain OSPF in di versi 7. Jadi di versi 7 ini ketika kita menerapkan in filter atau routing filter ini, maka defaultnya itu dia akan melakukan reject. Kemudian kita coba buka di dalam routing filter. Nah, di dalam routing filter ini kita masih kosongan karena kita baru membuat chainnya di dalam in filter ini. Kemudian kalau kita ingin mencoba melakukan accept terhadap rule DAO ini, rule routing OSPF ini, maka di root filter ini kita bisa coba buat rule-nya, yaitu klik add. Dan ini yang sedikit membedakan dibandingkan dengan routing filter versi 6, di mana di routing filter versi 6 untuk parameter actionnya, parameter matchernya di situ kelihatan semua. Sedangkan di versi 7 yang tertampil hanya seperti ini. Namun untuk cara konfigurasinya seperti ini kurang lebihnya. Kita bisa ketik di sini OSPF in, kita coba samakan dengan in filter ini. Kemudian untuk actionnya apa? Karena defaultnya ketika kita menggunakan routing filter di versi 7 adalah reject, maka kita bisa lakukan accept. Jika sudah, apply, oke. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk implementasi routing filter pada versi 7 ini seperti apa? Maka nantinya kita bisa memilih antara dua metode, yaitu kita bisa mau menggunakan metode whitelist atau kita bisa membuat dengan metode blacklist. Jika kita membuat dengan metode whitelist, maka di sini kita bisa buat beberapa rule, kemudian accept, kemudian untuk rule rejectnya nanti dia akan secara otomatis ketika kita mengaktifkan in filter. Sedangkan ketika kita membuat dengan metode blacklist, maka kita membuat rule yang akan kita reject, kemudian reject, kemudian untuk rule yang paling bawah sendiri ini nanti adalah accept. Sekarang kita akan coba lakukan dengan metode blacklist. Jadi di sini saya akan memberikan batasan terhadap informasi routing yang ini. Kita akan coba lakukan reject. Jadi kita bisa lakukan dengan root filter ini, tetapi konfigurasinya akan sedikit lebih sulit. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat parameter-parameter apa saja yang tersedia di sini. Nah, maka dari itu kami sarankan untuk saat ini untuk melakukan konfigurasi routing filter pada versi 7 kita bisa menggunakan new terminal. Karena di new terminal ini kita bisa manfaatkan tab sehingga untuk informasi-informasi atau parameter-parameter apa saja itu nanti bisa kelihatan. Nah, untuk caranya seperti apa? Caranya di sini kita bisa masuk ke dalam menu routing, kemudian filter,
kemudian rule. Di sini kita tambahkan rule baru dengan chain OSPF in. Kemudian untuk rule-nya ini seperti apa? Jadi kalau kita tap, nah kita akan bisa melihat action-action yang tersedia. Ada accept, ada reject, dan lain-lain. Karena di sini kebutuhannya kita akan coba lakukan filtering terhadap rule routing yang ini, yang 202 ini, maka kita bisa buat matchernya terlebih dahulu. Matchernya kita bisa manfaatkan if seperti ini, kemudian kita bisa tap. Nah, kemudian untuk melihat parameter apa saja yang tersedia, kita bisa tap lagi. Nah, di sini parameter yang akan kita gunakan sebagai contoh, saya akan menggunakan parameter DST, destination. Jadi untuk DST-nya di sini kita bisa ketik seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan operator sama dengan. Kemudian kita isikan untuk destinasinya ini, yaitu 202.65.113.16 misalnya. Kemudian jika kita tap lagi, nah terdapat beberapa operator yang bisa kita gunakan. Jika NN ini artinya adalah parameter apa selanjutnya yang bisa digunakan. Kemudian ini artinya adalah menutup matcher. Kemudian ini artinya adalah atau. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jika matchernya ini sudah dirasa cukup, maka kita bisa tutup seperti ini. Nah, jika ini sudah, maka kita bisa tentukan untuk actionnya. Nah, actionnya ini mau kita accept atau mau kita reject. Karena kebutuhan tadi kita akan melakukan reject, maka di sini kita bisa lakukan actionnya reject. Seperti itu. Kemudian jika sudah sesuai, untuk actionnya juga tidak lupa kita lakukan tutup. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih tanda kutip. Jika sudah, kita bisa lakukan enter. Nah maka di dalam tabel route filter ini nanti akan terdapat satu rule routing filter baru. Dan dia lokasinya ada di bawah. Nah, routing filter ini sebenarnya hampir sama dengan firewall filter, di mana urutan dalam meletakkan rule itu nanti akan diperhitungkan. Jika di firewall filter yang akan digunakan adalah rule dengan nilai yang kecil, nilai 0, 1, 2, 3 seperti itu urutannya. Di routing filter itu juga sama. Maka dari itu kita bisa tentukan atau kita bisa pindah rule yang sudah kita buat barusan ini di lokasi yang atas, ke tempat yang atas, ke number 0. Dengan begitu maka si router akan membaca rule routing filter yang ini, kemudian rule routing filter yang selanjutnya. Jika kita lihat di sini untuk IP 202.65.113.16 ini, itu kita reject. Kalau kita lihat di sini flagnya adalah DIVO. DIVO itu artinya dynamic, invalid, filtered, dan OSPF. Setelah mengimplementasikan routing filter dengan chain OSPF in pada router 3, maka di sini percobaan yang kedua kita akan coba implementasikan routing filter dengan chain OSPF out. Untuk konfigurasi ini diterapkan di mana? Konfigurasi ini nanti akan kita coba terapkan di router 1. Di mana kebetulan di router 1 ini saya kebetulan melakukan redistribute terhadap static route. Jadi kita akan coba remote terlebih dahulu router 1-nya. Ini adalah router 1, kita bisa coba remote. Kemudian untuk informasi routing dari router 1 seperti ini. Di sini terdapat static route dan juga kalau kita lihat di routing OSPF kemudian instant, saya juga menerapkan yang namanya redistribute static route sehingga informasi routing 11720 dan 20265 ini tadi bisa terdistribusi sampai router 3.
Nah, di contoh kasus berikutnya ini saya akan coba memberikan batasan terhadap routing filter dengan chain OSPF out terhadap tujuan 117.2063.227 ini. Untuk implementasinya di sini di tab OSPF Instant untuk out filternya kita bisa berikan chain OSPF out. Kita bisa lakukan play, kemudian kita bisa lakukan OK. Kemudian kita bisa juga cek di router 3 atau di router 2 misalnya, apakah terdapat informasi routing 117 ini atau tidak. Kita cek di dalam IP root. Nah, jika kita cek di dalam IP root, maka di sini tidak terdapat informasi routing sama sekali. Karena defaultnya ketika kita menerapkan out filter atau in filter itu adalah melakukan reject. Sehingga kita juga bisa buatkan yang namanya semacam blacklist. Jadi untuk konfigurasinya, routing filter, kemudian rule-nya kita bisa add, chain-nya adalah OSPF out, kemudian action-nya adalah accept, play, OK. Kita bisa cek terlebih dahulu apakah informasi routingnya sudah terdistribusi atau belum. Nah, kita bisa cek nih informasi routingnya terdistribusi. Kita bisa lihat redistributnya sudah berjalan. Namun kita akan coba lakukan batasan terhadap informasi routing yang 117 ini. Caranya bagaimana? Caranya sama. Kita bisa buat secara manual di sini, di routing filter ini, tetapi untuk parameter-parameter yang tersedia itu tidak terlihat. Maka dari itu, saya sarankan menggunakan new terminal. Nah, di dalam new terminal ini, kita bisa buat misalnya untuk routing filter, rule kita bisa buat baru, untuk chain-nya adalah OSPF out. Kemudian kita bisa pilih rule di sini. Nah, kita bisa tentukan matcher-nya di sini. Untuk matcher-nya sama, kita bisa gunakan if, kemudian kita bisa tab seperti ini, kemudian kita bisa lihat parameter selanjutnya itu ada apa saja. Nah, di sini kita bisa manfaatkan lagi DST atau destination. Untuk nilainya adalah 117.2063.227 seperti ini /32. Kemudian kita bisa juga coba menggunakan parameter atau menggunakan operator N seperti ini. Kemudian parameter selanjutnya misalnya DST-LAN. Nah, untuk DST-LAN ini terdapat beberapa operator yang bisa kita gunakan. Ada selain, ada lebih besar, ada sama dengan, atau ada ring. Nah, misalnya untuk DST-LAN-nya di sini kita juga sama menggunakan seperti ini. Kemudian untuk nilainya adalah 32. Kita bisa tutup. Kemudian untuk actionnya katakanlah kita bisa lakukan reject. Kita bisa tutup. Kemudian kita kasih tanda kutip seperti ini, kita bisa enter. Nah, di sini akan muncul rule routing filter yang baru. Kita bisa pindahkan ke urutan yang paling atas. Nah, kemudian untuk pengujiannya kita bisa cek apakah perangkat yang ada di bawah ini, perangkat router 2 dan router 3 mendapatkan informasi routing ini atau tidak. Kita bisa cek di router 2-nya. Untuk router 2 di sini tidak mendapatkan informasi routing static route 117.20 ini. Kemudian kalau kita cek juga di router 3 misalnya, untuk router 3-nya kita cek dan di router 3 di sini juga tidak
mendapatkan informasi routing dari router 1. Tidak mendapatkan informasi routing 117.20.63.227. Jadi seperti itu tadi guys konfigurasi dari routing filter pada router OS versi 7. Untuk implementasi routing filter ini sebenarnya hampir sama dengan routing filter versi 6, hampir sama dengan firewall filter di mana kita perlu menentukan matchernya seperti apa, pendefinisian rule-nya seperti apa. Jika matchernya ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa lakukan actionnya. Mau kita lakukan accept atau mau kita lakukan reject. Untuk contoh implementasinya seperti yang sudah kita buat tadi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mengimplementasikan routing filter ini, silahkan Anda coba implementasikan pada kasus Anda masing-masing. Kami memiliki pertanyaan, apa bedanya routing filter versi 6 dan juga routing filter versi 7? Untuk jawabannya apa, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kemudian ada satu pertanyaan lagi. Ketika saya implementasikan rule seperti ini, seperti yang teman-teman lihat ini, di router 3 pada topologi yang saya buat tadi, maka hasilnya seperti apa? Nah, jawabannya silahkan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika ada pertanyaan atau ide video terbaru, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.